Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Hajra, NIM 19-2900-028, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Aset dan Liability. Adu kinclong bank beraset jumbo. Pendahuluan. Sampai saat ini, pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan utama perekonomian global, termasuk juga perekonomian dalam negeri. Peran perbankan dalam menggerakkan perekonomian nasional sangat besar. Pasalnya, perbankan berperan di semua aktivitas ekonomi, termasuk sektor penggerak utama produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Aktivitas ekonomi yang terhambat karena adanya pembatasan sosial yang memang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus akhirnya juga membuat Indonesia resmi masuk jurang resesi setelah mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif 2 kuartal berturut-turut 6 bulan terakhir. Kita lihat data dari Badan Pusat Statistik yang mencatat bahwa pada kuartal 3 2020 pertumbuhan ekonomi kita itu minus atau terkontraksi sebesar 3,46% dibandingkan dengan periode yang sama 2019 lalu. Kita lihat masih ada di angka 5,02%, tapi angka ini memang lebih baik dibandingkan kuartal 2 kemarin yang anjlok sampai 5,32%, sehingga Presiden Joko Widodo dan seluruh pemerintah serta banyak pihak lainnya juga menilai bahwa meskipun memang Indonesia resesi, tapi sudah ada tanda-tanda pemulihan ekonomi. Kalau kita lihat dari komponen PDB-nya juga sebetulnya memang hanya konsumsi pemerintah saja yang tumbuh positif karena memang sengaja digenjot untuk stimulus lama pandemi COVID-19. Sedangkan untuk konsumsi rumah tangganya, kemudian investasi ekspor dan impor itu memang masih negatif. Latar belakang. Laporan keuangan sangat penting karena dijadikan sebagai alat untuk menilai bagaimana perusahaan tersebut berjalan dan berkembang, memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan, kunci kepercayaan pelanggan atau nasabah, serta membantu pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan. Bagi para investor, kinerja bank-bank ini tentu harus menjadi perhatian utama untuk mengetahui saham bank apa saja yang menarik di koleksi sehingga memprediksi seperti apa arah pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ke depannya. Mengingat sektor perbankan ini merupakan sektor yang memiliki bobot besar di IHSG. Dengan adanya laporan keuangan bisa membuat investor atau calon investor yakin untuk memberikan dana investasi tambahan di perusahaan ataupun bank. Hal ini dikarenakan informasi laporan keuangan bisa memberikan analisis bagaimana perusahaan akan mengembangkan dana investasi tersebut untuk kemudian dijadikan keuntungan bagi para investor. Pembahasan. Bank yang memiliki aset terjumbo atau terbesar di tanah air dan baru saja merilis kinerjanya Rabu 11 November kemarin, yaitu Bank Rakyat Indonesia atau yang dikenal dengan BRI. Sampai September 2020 atau per kuartal 3 2020, total aset Bank BRI ini mencapai 1.447,85 triliun rupiah atau naik 10,9% secara tahunan.
Kita lihat dari sisi kreditnya dulu, karena fungsinya dalam menyalurkan kreditnya salah satunya di kuartal pertama tahun 2020. Kemudian kuartal 2 itu memang ada sedikit penurunan angkanya dari 930,73 triliun rupiah menjadi 922,97 triliun rupiah. Tapi kabar baiknya angkanya ini sudah mulai kembali naik lagi sampai 12,38 triliun rupiah menjadi 935,35 triliun rupiah. Per kuartal 3 2020 bahkan kita kalau dibandingkan dengan kuartal 3 tahun lalu 2019 angkanya juga naik sebelum pandemi. Waktu itu naiknya 5%. Ini secara years on years atau tahunan. Hal yang sama juga terjadi pada pendapatan bunga bersih karena salah satu penopang pendapatan perbankan di bulan pertama kita lihat BRI memperoleh pendapatan bunga bersih sebesar 20,97% triliun rupiah. Kemudian naik lagi di kuartal 2 menjadi 36,5 triliun rupiah. Dan terbaru ini sudah bertambah lagi sekitar 16,5 triliun rupiah menjadi 53,5 triliun rupiah. Meskipun kalau dibandingkan dengan tahun lalu angkanya masih turun sekitar 7,8%. Jadi bila dibandingkan dengan kuartal 3 dari September 2019, sementara itu untuk dana pihak ketiganya yang dikumpulkan oleh bank, angkanya juga terus mengalami pertambahan dari awalnya 1028,99 di kuartal pertama naik menjadi 1072,5 triliun rupiah di kuartal kedua. Dan akhirnya bisa tembus sampai 1131,93 triliun rupiah atau bertambah 59,4 triliun rupiah dari periode atau kuartal sebelumnya dan melesat sampai 18% dari periode yang sama tahun lalu. Berbagai pertumbuhan yang positif, BRI akhirnya berhasil membukukan laba bersih hingga 14,12 triliun rupiah per kuartal 3 2020. Walaupun tetap saja karena kondisi yang sedang pandemi masih amblas, ternyata 42,9% kalau kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Laba bersih di BRI naik dibandingkan per kuartalnya 4 triliun rupiah dibandingkan dengan kuartal 2 2020 tercatat sebesar 10,17 triliun rupiah. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kuartal pertama laba bersihnya, waktu itu masih ada di angka 8 triliun rupiah. Setelah dirilis, kinerja BRI juga investor asing akhirnya langsung respon positif, diborong besar-besaran saham BRI sehingga saham BRI tersebut melanjutkan ralinya, bahkan kembali menembus ke level 4.000 per sahamnya setelah anjlok cukup dalam. Penutup, kebijakan yang tepat agar mampu bertahan di tengah berbagai tekanan dan mampu mencatatkan pertumbuhan yang positif bagi perbankan tanah air. Dalam situasi pandemi, beradaptasi adalah keharusan. Langkah-langkah yang harus dilakukan agar mampu bertahan dan memberikan manfaat untuk umat. Strategi tersebut antara lain mengatur cash flow usaha, menerapkan protokol kesehatan, inovasi dan strategi marketing baru, dan memanfaatkan layanan-layanan perbankan digital. Misalnya, transaksi dalam bentuk e-banking, terus internet banking dan e-wallet. Bank BRI juga akan melakukan aksi korporasi yang berkaitan dengan pengembangan bisnis UKMK, jadi kedepannya akan lebih ke sektor UMKM.
Aksi korporasi ini juga tampaknya cukup besar karena membutuhkan audit laporan keuangan sebagai salah satu syaratnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.